Hai semuanya, kadang kita nggak butuh motivasi besar. Kadang kita cuma butuh diingatkan bahwa nggak apa-apa buat berhenti sebentar. Buat napas. Buat sadar kalau kita nggak harus ikut gila bareng dunia yang sibuk ini. Mungkin kalian lagi ngerasa capek, bukan capek fisik, tapi capek di dalam. Kayak ada yang berat tapi nggak kelihatan. Kalau iya, kalian nggak sendiri dan mungkin ini saatnya kalian dengerin sesuatu yang beda. Bukan tentang gimana cara ngontrol dunia, tapi gimana cara ngelihat dunia supaya kita nggak gampang goyah. Kita hidup di zaman yang serba cepat, notifikasi nggak pernah berhenti. Ekspektasi datang dari mana-mana. Kalau kalian buka media sosial, isinya orang pamer pencapaian, liburan, gaya hidup, atau bahkan spiritualitas. Dan tanpa sadar, semua itu bikin kita mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Atau, kenapa gue gak bisa setenang mereka? Padahal, tenang itu bukan soal apa yang kita punya. Bukan soal siapa yang kita temenin, atau seberapa sukses kita sekarang. Tenang itu bukan soal dunia di luar, tapi tentang gimana kita ngeliat dan ngerespon dunia di dalam diri kita. Dan ini bukan cuma omongan kosong. Ada satu filosofi hidup kuno yang menurut saya sangat relevan hari ini. Namanya stoicisme, stoic philosophy. Intinya, stoic ngajarin satu hal penting. You can control what happens to you, but you can always control how you respond to it. Artinya, kita nggak bisa ngatur semua yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa ngatur gimana kita ngeresponnya. Kita sering kejebak dalam pikiran kayak gini. Kalau nanti gue punya uang, gue akan tenang. Kalau dia jadi milik gue akan bahagia. Kalau kerjaan gue stabil, gue nggak akan stres. Tapi kenyataannya, begitu semua itu kejadian pun, kadang tenang itu masih belum datang juga. Kenapa? Karena ketenangan bukan produk dari situasi eksternal, tapi hasil dari persepsi internal. Pernah nggak sih kalian lihat orang yang hidupnya biasa aja, tapi kelihatan damai banget? Sementara ada orang yang kelihatannya punya segalanya, tapi isi hidupnya drama terus. Itu karena yang satu ngerti gimana cara ngelola pikirannya, sementara yang lain sibuk ngatur dunia luar yang sebenarnya nggak bisa dia kontrol. Mindfulness juga ngajarin hal yang sama. Hidup dalam kesadaran. Bukan reaktif, bukan panik, tapi sadar. Mindfulness bukan sekadar meditasi sambil duduk diam, tapi tentang hadir sepenuhnya di momen ini, tanpa ngejudge, tanpa ngelabelin ini salah, itu benar. Hanya mengamati, menyadari, menerima. Kalian tahu nggak? Kadang kita stres bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita terus muter-muterin masalah itu di kepala. Kita ulang-ulang skenario terburuk. Kita pikirin apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita cemas tentang hal yang belum tentu terjadi. Akhirnya, pikiran kita jadi kayak mesin yang nggak pernah istirahat. Coba sekarang ambil napas yang dalam. Tarik, hembuskan. Rasain napas kalian. Rasain diri kalian di sini dan sekarang. Nggak di masa lalu, nggak di masa depan. Hanya sekarang. Ini momen yang paling nyata. Dan dari sinilah ketenangan bisa tumbuh. Stoik juga ngajarin prinsip yang powerful banget. Dichotomy of control. Memisahkan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Contoh, kita nggak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur reaksi kita. Kita nggak bisa ngatur cuaca, tapi kita bisa milih bawa payung atau enggak. Kita nggak bisa maksa dunia buat baik terus ke kita, tapi kita bisa belajar jadi orang yang tetap bijak meskipun keadaan nggak ideal. Ini bukan soal pasrah. Ini soal menerima realita dengan dewasa. Karena seringkali, semakin kita melawan sesuatu yang di luar kendali, semakin kita capek sendiri. Tapi begitu kita terima, kita bisa mulai fokus sama hal-hal yang emang bisa kita ubah, yaitu sikap kita, cara kita mikir, dan cara kita ngerespon. Kalian gak harus selalu kuat. Kalian gak harus selalu tahu arah. Tapi kalian bisa belajar untuk sadar.
Karena sadar itu langkah pertama untuk tenang. Sadar bahwa semua yang kalian rasain valid. Sadar bahwa nggak ada yang salah dengan berhenti sebentar. Dan sadar bahwa hidup itu bukan tentang ngejar, tapi juga tentang ngerasain. Kalau kalian lagi di fase hidup yang penuh ketidakpastian, jangan buru-buru ngatur semuanya. Mungkin yang kalian butuh sekarang bukan jawaban, tapi jeda. Mungkin kalian perlu ruang, bukan solusi. Dan itu nggak apa-apa. Saya tahu gimana rasanya terjebak di pusaran hidup. Bangun, kerja, pulang, tidur. Terus begitu. Lama-lama kayak robot. Tapi kalian bukan robot. Kalian punya hati, punya pikiran, punya kemampuan untuk berhenti dan bertanya, apa gue masih hidup dengan sadar atau cuman ikut arus aja? Ketenangan itu nggak datang dari dunia yang ideal, karena dunia nggak pernah sepenuhnya ideal. Tapi dia datang dari cara kita berdamai dengan dunia yang apa adanya. Saya pengen ngajak kalian untuk mulai dari hal kecil, bukan revolusi hidup yang heboh. Tapi satu hal aja, setiap kali kalian merasa overwhelmed, tanya ke diri sendiri, apa ini bisa saya kontrol? Kalau jawabannya enggak, lepasin. Kalau bisa, ambil langkah kecil. Nggak harus sempurna, nggak harus langsung selesai. Tapi cukup satu napas, satu keputusan kecil, satu langkah sadar. Kalian bukan satu-satunya orang yang ngerasa kosong di tengah keramaian, yang ngerasa nggak aman di tengah pencapaian. Tapi kalian bisa jadi satu dari sedikit orang yang memutuskan buat hidup dengan sadar. Ingat, kalian nggak butuh hidup yang sempurna untuk bisa damai. Kalian cuma perlu belajar ngelihat dunia dari kacamata yang baru. Bukan yang penuh tuntutan, tapi yang penuh pemahaman. Bukan yang penuh penilaian, tapi yang penuh penerimaan. Dan kalau kalian butuh waktu buat sampai ke titik itu, ambillah waktu itu. Ketenangan bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi bisa dipelajari, dipupuk, dan dibangun pelan-pelan. Jadi, mulai hari ini, boleh nggak kalau kita berhenti nyalahin dunia yang kacau? Dan mulai belajar ngelola cara kita ngelihat dunia itu? Karena mungkin tenang itu bukan tempat tujuan, tapi cara kita berjalan. Kalau kalian ngerasa naskah ini kena banget, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kalian sayangi. Biar kita sama-sama belajar hidup lebih sadar, lebih damai, dan lebih manusia.